Pemberian insentif dan kompensasi pelengkap merupakan salah satu strategi penting dalam manajemen sumber daya manusia. Dalam presentasi ini kita akan membahas pengertian, jenis-jenis, manfaat, strategi pemberian, evaluasi efektivitas, dan tantangan dalam pemberian insentif dan kompensasi pelengkap. Mari kita mulai dengan memahami pengertian insentif dan kompensasi pelengkap. Pengertian insentif dan kompensasi pelengkap. Insentif dan kompensasi pelengkap adalah bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai motivasi untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja mereka. Insentif dapat berupa hadiah tunai, bonus, atau penghargaan lainnya, sedangkan kompensasi pelengkap meliputi manfaat seperti asuransi kesehatan, cuti tambahan, atau kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan karir. Perbedaan antara insentif dan kompensasi pelengkap. Meskipun keduanya bertujuan untuk memotivasi karyawan, insentif dan kompensasi pelengkap memiliki perbedaan. Insentif biasanya diberikan sebagai penghargaan atas pencapaian tertentu atau kinerja yang luar biasa, sedangkan kompensasi pelengkap adalah bagian dari paket gaji dan tunjangan karyawan. Insentif bersifat jangka pendek dan dapat diberikan secara berkala, sementara kompensasi pelengkap bersifat jangka panjang dan menjadi bagian dari keseluruhan paket kompensasi karyawan. Jenis-jenis kompensasi pelengkap. Asuransi kesehatan memberikan perlindungan kesehatan bagi karyawan dan keluarganya. Asuransi jiwa memberikan jaminan finansial bagi keluarga karyawan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Program pendidikan dan pelatihan memberikan kesempatan untuk membangun keterampilan dan pengetahuan karyawan. Fasilitas kerja memberikan fasilitas yang nyaman dan memadai bagi karyawan seperti tempat parkir, ruang istirahat, dan lain-lain. Manfaat insentif dan kompensasi pelengkap. Meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Insentif dan kompensasi pelengkap yang tepat dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk bekerja lebih keras dan mencapai target yang ditetapkan. Meningkatkan loyalitas karyawan. Pemberian insentif dan kompensasi pelengkap yang adil dan konsisten dapat meningkatkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Karyawan merasa dihargai dan diperlakukan dengan baik sehingga mereka cenderung bertahan dalam jangka panjang. Meningkatkan kepercayaan karyawan. Pemberian insentif dan kompensasi pelengkap yang transparan dan jelas dapat meningkatkan kepercayaan karyawan terhadap perusahaan. Karyawan merasa bahwa perusahaan memperlakukan mereka secara adil dan berkomitmen untuk memberikan penghargaan yang pantas dan kerja keras mereka. Strategi pemberian insentif dan kompensasi pelengkap menyesuaikan dengan kebutuhan karyawan. Pemberian insentif dan kompensasi pelengkap harus disesuaikan dengan kebutuhan karyawan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan survei kepuasan karyawan atau evaluasi kinerja karyawan secara berkala. Memberikan insentif yang berkaitan dengan kinerja. Insentif yang diberikan harus berkaitan dengan kinerja karyawan. Hal ini dapat meningkatkan motivasi karyawan untuk bekerja lebih keras dan mencapai target yang ditetapkan. Menggunakan kompensasi non-moneter. Selain memberikan insentif berupa uang, perusahaan juga dapat menggunakan kompensasi non-moneter seperti cuti tambahan, fasilitas kesehatan, dan kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau seminar. Evaluasi efektivitas, insentif, dan kompensasi pelengkap. Mengapa evaluasi diperlukan? Evaluasi membantu memastikan bahwa program insentif dan kompensasi pelengkap Anda sesuai dengan tujuan bisnis Anda. Evaluasi juga membantu mengidentifikasi area di mana program Anda dapat ditingkatkan dan di mana Anda mungkin perlu membuat perubahan. Metode evaluasi. Yang pertama ada survei karyawan, yang kedua ada analisis data, yang ketiga wawancara karyawan. Kriteria evaluasi yaitu konsistensi. Program insentif dan kompensasi pelengkap Anda harus konsisten dengan nilai-nilai dan tujuan bisnis Anda. Tantangan dalam pemberian insentif dan kompensasi pelengkap. Menentukan jasa insentif dan kompensasi yang tepat untuk setiap karyawan. Mengkalkulasi besar insentif dan kompensasi yang adil dan sesuai dengan kinerja karyawan. Menghindari bias dan diskriminasi dalam pemberian insentif dan kompensasi pelengkap. Mengukur efektivitas insentif dan kompensasi pelengkap secara objektif dan akurat.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.